Maaf, kalau kita punya masalah jangan dipikirin. Ini saya bilangin sekali lagi, kalau ada permasalahan di dalam hidup jangan dipikirin tapi dijalanin. Kalau orang permasalahan dipikirin gak bakal selesai, jalan keluarnya gak ada. Contoh, Bapak Ibu tahu gak di depan saya apa? Teh. Saya taruh nih ya, ini tehnya saya taruh. Ibu bapak yakin ini teh? Yakin? Kalau saya bilang ini dari kayu secang, jangan banyak menuntut urusan dunia, tapi tuntutlah suami kalian urusan akhirat. Agar apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ingin minta calon pengantin suruh duduk samping saya, setuju apa enggak? Sini dek. Dede ini buat saya adik saya. Beliau inilah yang bikin sampai saya dikenal seantero Indonesia. Berkah jadi beliau, media sosial yang telah diatur oleh beliau beserta tim. Alhamdulillah sampai detik ini Allah berikan kemudahan dakwah sampai ke pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Insya Allah, mudah-mudahan Dede Juanda semoga Allah panjangkan jodohnya, diberkahkan rumah tangganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah Allah perbanyak keturunannya ya Rabbal. Dan saya baru tahu kalau calonnya Dede ini ternyata sering hadir juga di majelis saya di rumah. Di setiap hari Rabu ba'da asar ternyata beliau curi-curi pandang. Tapi sesuai dari janji Allah, di dalam Al-Quran beliau mengatakan, Allah menyatakan orang baik akan dapat yang baik dan di tempat yang baik. Ini janjinya Allah, dan hari ini beliau menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ketemu jadi tempat baik, insya Allah orang baik, dan akhirnya baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang Allah titipkan kepada setiap hamba seperti kita di malam ini. Ini adalah majlis yang mulia. Ini majlis yang penuh keberkahan. Tidak gampang seseorang dikumpulkan di dalam majlis mulia kecuali ini semua karena izin dari Allah. Tidak akan Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia kecuali Allah yang mendorong kita untuk hadir di dalam majlis yang mulia. Kenapa? Karena semata Allah menginginkan kita menjadi mulia di hadapan Allah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah titipkan kehormatan tersebut kepada hambanya agar hamba lain memberikan satu penghormatan kepada hamba-hamba yang lainnya. Amin ya Rabbal. Ini soundnya kenapa nggak enak banget? Monitornya gede, soundnya kayak pakai toa. Ayo yang enak soundnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya berani ngomel karena beliau juga orang kita. Kalau bukan orang kita saya nggak berani ngomel-ngomel. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih manfaat kemuliaan dan kehormatan bagi setiap hamba? Contoh, Ramadan telah pergi. Ramadan ini adalah satu madrasah, satu tempat pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada setiap hamba melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Di bulan Ramadan yang tadinya halal bisa jadi haram. Sesuatu yang diperbolehkan 11 bulan selain bulan Ramadan, saat datangnya bulan Ramadan bisa dilarang sama Allah. Kenapa harus ada puasa di dalam hidup ini?
Karena Allah menginginkan setiap mukmin merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu. Karena yang namanya mukmin, Islam ini satu tubuh. Jika satu mukmin sakit, semuanya sakit. Maaf, kalau kita punya luka di tangan, luka di kaki, kira-kira badan kita meriang apa enggak? Padahal yang sakit cuma sedikit, tapi kenapa badan yang terkena? Inilah cara Allah ingin memberitahukan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini belum tentu orang lain menikmatinya. Tapi di saat bulan Ramadan semua sama, mau yang kaya, mau yang kurus, mau yang botak, mau yang gondrong, wajib puasa buat setiap orang yang beriman. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang dipanggil orang yang beriman. Habib, Ramadan sama aja sama bulan lain, sayang. Kenapa? Ramadan pasti akan datang, tapi belum tentu umur kita datang ke bulan Ramadan yang akan datang. Makanya manfaatkan Ramadan ini sesuatu yang halal. Saya mau tanya, tempe tahu halal apa haram? Kalau dimakan selain bulan Ramadan, pagi boleh apa enggak? Siang boleh apa enggak? Sore boleh apa enggak? Air kelapa, es kelapa, boleh enggak kita makan 11 bulan di pagi, siang, sore? Boleh apa enggak? Sop buah boleh dimakan. Kalau datang bulan Ramadan, boleh dimakan pagi, boleh diminum siang. Bolehnya kapan? Maghrib. Begitu adzan, tempe tahu adzan mag. Es kelapa boleh makan atau minum tengah hari bolong di bulan Ramadan? Gak bisa, jadi haram, gak boleh. Kapan bolehnya? Maghrib. Kolak boleh nggak dimakan sore kalau bulan Ramadan? Gak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Istri halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Saat datang bulan Ramadan, boleh nggak kita gunain pagi, siang, sore? Gak boleh. Bolehnya kapan? Habis terawih, maghrib. Habis terawih, masa iya Allahumma lakasum untuk nomprok? Setelah terawih semuanya ada aturan. Kenapa? Karena Islam ini ada aturannya. Di dalam hidup ada aturannya. Dan makanya Allah berikan kita dua jalan. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke... Tinggal pilih. Kalau kata orang Taraju, life is choice. Ngartos tak? Saru aing tak? Hidup ini pilihan. Allah mau kasih jalan kita kemana? Apa yang kita mau Allah kasih jalan. Maaf, ada maling, jalannya baik apa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Ada dokter, baik apa buruk? Kenapa? Yang kita lihat di mata, hatinya siapa yang tahu? Mungkin dia maling buat bagi-bagi ke masyarakat. Contoh dulu, ya dulu kan begitu ya, kita kenal tuh zaman-zaman penjajahan kan begitu ya. Ada pitung, ada siapa lagi tuh? Robin Hood, kan begitu kan? Ngambil harta orang kaya, dibagiin ke masyarakat. Kenapa? Karena zalim. Karena petingginya zalim. Ada yang makan uang rakyat 271 triliun. Lah kan gue tanya, ada apa enggak? Dibagi enggak ke rakyat? Kagak. Makanya zalim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia harus ada pembelajaran di dalam hati, di dalam diri juga termasuk. Kenapa? Itulah fungsinya takwa. Yang namanya orang yang beriman, insya Allah pastinya akan punya ketakwaan. Kalau dia sudah beriman, dia sudah bertakwa, pasti orang tersebut pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini kan janji Allah. Orang yang syukur akan ditambah nikmat sama Allah. Orang yang kufur, ini peringatan dari Allah. Ingat, siksaku ini sangat amat pedih, kata Allah. Jika seseorang yang pandai bersyukur, berarti dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau orang yang kufur, makanya
bedanya orang kaya sama orang miskin. Maaf. Maaf, beribu maaf. Bedanya orang kaya sama orang miskin. Kaya miskin nggak masalah. Yang masalah apa? Rakus sama enggaknya. Ini jadi masalah. Orang kaya rakus, nggak akan habis. Tapi kalau orang miskin, dia seseorang yang kurang di dalam kemampuan, tapi dia bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia orang yang paling kaya. Makanya tinggal pilih, kita mau hidup jadi orang kaya, apa hidup berkah. Kalau saya sih pengen jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut. Setiap manusia itu Allah berikan sesuatunya semuanya maksimal. Ada masalah dalam hidup pasti ada. Ada apa enggak? Ada enggak janji Allah di dalamnya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap ada kesusahan, setiap ada kesulitan, setiap ada sesuatu yang buat kita enggak mampu, ingat ada jalan keluar kata Allah. Terutama di dalam hal apa? Rezeki. Ini rezeki paling bahaya di dalam hidup kita. Rezeki ini, maaf, beribu maaf. Kemarin saya ngeliat tuh di Garut apa di Tasik yang mutilasi. Oh, Ciamis ya? Rancah. Iya deh, itu dah terah dah. Alasannya apa pertama? Ekonomi. Apa alasannya? Istrinya banyak nuntut. Hati-hati Pak, Bu. Taraju insya Allah jangan sampai ada. Karena tuntutan seorang istri dimutilasi loh. Kenapa? Karena nggak punya iman. Orang yang berani berbuat seperti itu karena dia nggak dititipkan iman. Tapi kalau mereka yang beriman, pasti dia tahu caranya untuk mencari rezeki. Yang pertama, sholat duha jangan ditinggalin. Baca surat Waqiah. Bib, saya sholat duha 12 rakaat. Saya sudah baca Waqiah 3 kali balik. Baca surat Tanah. Lah itu kan ikhtiarnya. Kita sudah mohon sama Allah, dikasih nggak jalan keluar? Kasih. Oh iya, ada tanah ya. Jadi nggak rezeki. Ini cara Allah. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah bisa dirubah. Salah satunya jodoh. Salah satu jodoh. Yang belum nikah banyak. Coba tunjuk tangan. Coba naik. 1, 2, 3. Oh, ini belakang gua mah banyak dah nih. Ini manusia-manusia yang lama lakunya nih. Jodoh pasti datang. Kalau ikhtiarnya ada. Berarti setiap permasalahan di dalam hidup, maaf, kalau kita punya masalah jangan dipikirin. Ini saya bilangin sekali lagi. Kalau ada permasalahan di dalam hidup jangan dipikirin tapi dijalanin. Kalau orang permasalahan dipikirin gak bakal selesai, jalan keluarnya gak ada. Contoh, Bapak Ibu tahu nggak di depan saya apa? Air, teh. Apa namanya? Teh. Ini bikin gue emosi. Nih, saya taruh nih ya. Ini tehnya saya taruh. Ibu, Bapak yakin ini teh? Yakin? Kalau saya bilang ini dari kayu secang, bandrek lah, bandrek. Warnanya sama apa beda? Hampir sama ya. Bisa nggak dibikin kayak teh? Bisa. Rasanya manis atau tawar? Ibu bapak lihatnya apa? Ada yang bilang manis, ada yang bilang. Pikirin dah. Bikin teh, pikirin. Manis nggak ya? Kayaknya tawar deh. Ini kayaknya kayu secang nih, bukan teh nih. Pikirin. Tahu rasanya. Tahu apa teh atau kayu secang? Gak bakal tahu. Bagaimana caranya? Jalanin tangannya, ambil gelasnya, masukin airnya, bagi tahu rasanya. Ini hidup kita. Kalau seseorang pengen selesai di dalam permasalahan, jangan dipikirin, jalanin. Lepas itu semua, pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, selesai hidup kita. Makanya hidup ini kadang-kadang, maaf, beribu maaf, masalah pernikahan khususnya di dalam rumah tangga. Bu,
yang paling bermasalah paling banyak di dalam keluarga adalah seorang perempuan. Bodoh amat, mau terima mau kagak, bodoh teing aing mah. Bapak ini mah orang-orang baik, jujur Pak. Bapak mah orang-orang baik, makanya di sorga paling banyak laki-laki Pak. Lalu Nabi yang ngomong Pak, bukan saya. Yang bilang perempuan paling banyak di neraka siapa? Siapa? Ngomong. Sambit nih. Siapa? Nabi turun dari Isra Mi'raj, Nabi nggak makan 3 hari, Nabi menangis, Siti Fatimah datang. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu terus menangis? Kenapa engkau tidak ingin berkumpul dengan semua sahabat? Apa alasannya? Ya Fatimah, aku mendengar dan aku melihat. Saat aku berjumpa dengan Allah, Allah perlihatkan aku tentang surga dan neraka. Dan di neraka yang paling banyak aku melihat adalah seorang wanita. Hahi-hahi. Bu, takut nggak? Aing masian. Ibu takut aja senyum-senyum. Orang di mana-mana paling banyak perempuan mah di neraka pasti nangis dia. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini ibu-ibu solehah. Istri-istri calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Mau masuk surga nggak? Taat sama suami. Apa kata suami? Iya, jalani. Itu adalah satu kunci menuju surganya Allah. Bisa nggak? Insya bukan amin. Saya nggak ngedoain, jalanin. Pak, yang namanya perempuan itu paling nggak punya prinsip. Maaf ya Pak. Jadi Bapak jangan keselan sama istri. Kalau istri, karena semua hidupnya ini yang dipakai bukan pakai akal Pak, perasaan. Ini perempuan, gak usah jauh, beli baju aja pakai perasaan. Dari masuk ke Ciawi, toko pertama sampai toko akhir, sampai sore dipegang bahan, perasaan kurang bagus deh. Jalan ke toko sebelah, tapi perasaan bagusan yang tadi. Sampai pasar Ciawi tutup satu, nggak bawa apa-apa pulangnya. Kenapa? Pakai perasaan. Coba kalau laki-laki kan pakai akal. Apa-apa laki-laki pakai akal, makanya sampai bangun tidur akalnya main. Itu laki-laki. Laki-laki Bu, kalau bangun tidur yang dia cari benda bukan istri. Handphone, motor, kunci. Pasti, kenapa? Karena akal yang bekerja. Jadi ibu jangan tuntut. Kalau seorang suami dia bangun tidur yang dicari adalah benda, jangan marah. Kebiasaan nih. Biasanya kadang laki bangun tidur belum sikat gigi udah mainin burung. Ada nggak yang begitu? Kenapa? Karena dia akalnya mulai bekerja. Saat dia bangun bekerja. Kalau perempuan apa Pak? Pengennya disanjung. Nih lo dengerin nih. Perempuan itu disanjung deh. Neng mah gelis. Lu bisa nggak nyanjung? Cie, kawin besok deh. Gue kayak ngimpi deh. Dek, perempuan tapi kan. Oh, takutnya kan belok. Nggak pernah kelihatan, tahu-tahu ngodorin undangan aja lah. Subhanallah, ini namanya laki-laki. Rumah udah mau jadi. Udah jadi apa belum? Udah jadi? Tuh, rumah udah jadi. Rezekinya Allah buka. Hidupnya luar biasa. Orang Taraju juga nggak tahu-tahu amat dedek bagaimana. Tapi apa? Dia mengharumkan satu desa. Buat apa? Buat menjadi seseorang yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Kenapa? Dia coba nih menjalankan ibadah. Kalau dia sudah mulai belajar ibadah, dek, besok habis akad nikah doain bininya. Ya. Jangan lama-lama di dalam kamarnya. Percuma dek, tinggal di rumah mertua nggak enak. Malam pertama, apalagi kamar sebelahan sama kamar mertua. Kerekek dikit. Orang tua laki, bahaya dek. Ya, ntar honeymoonnya gue yang hadiahin. Ya, mau honeymoonnya kemana? Palutungan aja ya. Saya niatnya memang saya ceramah cuma mau ngebully dia aja.
Saya sebenarnya sih nggak mau ceramah ya. Kalau ceramah mah orang udah bosen lah, tarajuk ngelihat saya nih udah Habib Rifki lagi, Habib Rifki lagi. Tapi gue beneran deh, gue kayak mimpi deh. Beneran, lu beneran kawin nih deh. Sekali lagi nih gue tanya, lu beneran? Ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Saya dari kemarin tuh lebaran yang lalu. Dek, kapan kawin? Ntar dulu deh Bib, lagi ngumpulin bangun rumah dulu. Dek, kapan kawin? Bentar lagi Bib, rumah baru selesai. Ternyata dia jadi rumahnya hak sekalian sama perabotannya. Seistri-istrinya dibawa ke dalam rumah baru. Nih contoh laki-laki. Woi, anak muda. Anak muda. Pakai otak. Nyari rezeki yang halal, bukan main selot. Yang kalau kebanyakan main slot, kebanyakan rungkat. Kalau udah rungkat nggak kawin. Yang namanya perempuan sekarang yang dicari laki-laki yang banyak duitnya, bukan lihat solehnya, betul nggak? Ada mic wireless satu lagi nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, pakai mic ini aja. Yang belum nikah. Yang perempuan, saya pengen tanya. Rifki mau tanya, kriteria seorang wanita yang diinginin apa sih? Biar laki-laki pada tahu. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, mana yang berani? Ada nggak? Nih mana panitia nih? Nih puterin. Kasih ini. Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Yang mana? Yang mana? Kriterianya? Gak apa-apa, ngomong aja, ngomong. Biar laki-laki pada tahu. Teteh siapa namanya? Windia. Windia. Coba madep ke belakang. Tuh lihat, banyak para pemuda yang menunggu cinta. Tapi jangan mengharapkan harta dan tahta, tapi mereka memiliki surga. Siapa namanya? Windia. Kriteria untuk Teh Windia, laki-laki yang seperti apa sih yang Teh Windia mau? Cicing, cicing. Aku banget. Apa teh? Apa tadi? Baik, soleh. Banyak duit tapi gak main slot. Banyak duit tapi nggak main. Terus? Udah cukup. Jujur. Jujur. Ngimpi. Dah, mana lagi? Mana lagi? Teteh ada lagi? Mana? Nah, yang belakang. Ibu, jangan ibu. Yang belum kawin. Itu belum. Oh, belum, iya. Boleh tuh kasih tuh. Aduh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa teh? Dila. Dila. Nggak pakai N. Ya teh Dila. Kriteria laki-laki yang Teh Dila pengen seperti apa sih? Yang pertama yang paham agama. Aku banget. Terus? Yang bertanggung jawab. Terus? Yang soleh, kan tadi paham agama. Paham agama, udah. Soleh. Bertanggung jawab. Paham agama.
dan bertanggung jawab. Terus? Nggak banyak duit nggak? Duit. Ah? Udah? Bisa melengkapi kekurangan pasangannya. Bisa melengkapi kekurangan Pasangannya. Oke. Itu apit banget tuh. Oke, ada lagi? Ana pengen 3 perempuan 3 laki-laki. Pak, maafin ya. Gak apa-apa ya, Pak. Gak apa-apa begini ya. Biar yang lain tahu. Ini masalah jodoh soalnya. 1 lagi perempuan. 1 lagi. 1 lagi siapa? Ada? Hah? Adiknya siapa? Oh, emang belum nikah, Dek? Oh, masih kuliah. Jangan, ntar aja. Ada lagi? Ada perempuan nggak ada lagi? Oh, di sini udah laku semua. Udah. Yang laki pengen cari laki-laki. Yang laki cari kriteria seorang wanita seperti apa sih yang kalian mau? Nih. Mayat. Nih ayat. Diri. Nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Andika. Andika. Iya. Baik, umur berapa? Umur 20. 20. Apa sih yang Andika pengen? AA pengen nih. Wanita seperti apa yang AA mau? Diajak jaro Bib ke wali Allah. Terus bisa diajak ke majelis. Terus banyak duitnya dan diatur atau segala macam. Banyak duitnya. Bisa diajak ziarah, bisa diajak ke majelis, banyak duitnya. Dan nurut Bib. Nurut. Baik. Ada lagi? No, yang belakang dari tadi break-breakan berani banget, giliran dikasih mic kagak ada yang berani. Ayo, 1 ngewakilin yang lain. Ada? Ah, tuh dia tuh orang itu. Yang baik-baik katanya. Nama lu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Yoga. Bulan depan saya nikah, Bib. Bodoh amat. Doain dulu. Orang gue mau nanya apa lu, men? Lu percuma. Gue lagi pengen pasarin lu. Kali ada gadis yang pengen sama lu. Kalau lu besok mau kawin mau ngapain ngomong? Doain. Amin insyaallah. Tapi udah ada calonnya? Alhamdulillah ada. Belum lahir? Ada. Ya. Namanya siapa tadi? Yoga. Yoga. Kriteria laki cewek yang lo suka kayak gimana? Kriteria. Ngomong belibet mau kawin. Nggak ada lu ceramah model kayak di malam, nggak ada. Cuman gue ini begini. Intinya. Ya udah nggak pakai inti, terserah gue. Orang gue yang nanya. Ya kayak gimana? Baik, nurut, soleh, jangan Soleha. Soleh lu nenek kakek bener. Soleha. Dan intinya jangan rewel. Yoga, lu mau nggak? Ya. Istri nggak rewel? Kenapa? Cekek. Udah. Syukran, makasih Yoga. Ya, Semoga Allah kasih. titipin jodoh yang salehah. Amin ya robbal alamin. Begitu juga siapa tadi? Andika, semoga menjadi vokalis band. Pokoknya dapat istri yang salehah. Maaf ya. Dari tadi yang AA minta, Teteh minta maaf kalau Teteh nyari yang paham agama saleh.
kaya, banyak uangnya, tampan. Itu pasti yang diinginkan. Dan dia menjadi orang yang berakhlak. Maaf, para gadis yang model begitu laki-lakinya udah meninggal. Dan buat yang laki-laki nyari wanita yang solehah, yang baik, mau diajak baik, juga udah meninggal. Siapa laki-laki yang sempurna? Nabi Muhammad SAW. Siapa wanita yang paling sempurna? Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Begitu juga Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan di hari ini? Kenapa saya putarkan mic tersebut? Biar kita sadar tugas kita seorang laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum. Mau punya istri yang soleha, didik dari tangan kita yang baik. Mau dia yang beribadah, didik dia untuk beribadah kepada Allah. Karena itu adalah tugas setiap imam di dalam rumah tangga. Dan setiap istri pengen jadi punya suami yang saleh, punya suami yang berakhlak. Maaf, jangan pernah taruh mahar yang tinggi-tinggi. Seorang istri, seorang wanita yang paling baik adalah seseorang yang murah maharnya. Paham. Hidup ini saling take and give. Tadi mau kalau ada yang seseorang yang bisa melengkapi kekurangan istrinya, yang istri wajib menutupi kekurangan daripada. Di akhir zaman banyak istri yang membongkar aib daripada suaminya. Banyak suami yang membongkar aib daripada istrinya. Makanya kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan pernikahan itu bukan hanya sekedar selesai masalah urusan biologis, kecuali di dalam khutbah nikah. Dedek besok dengerin ada satu ayat dan ini pasti dibawa di setiap khutbah nikah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa ini ayat selalu ada? Nabi mengingatkan kepada setiap hamba yang menikah, yang memulai sunnah Nabi di dalam pernikahan, jangan tinggalkan ketakwaan, jangan singkirkan ketakwaan. Kenapa? Karena pernikahan wajib didasari dengan iman dan juga ketakwaan. Yang terakhir, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Setiap orang yang bersyukur, rumah tangga akan diberikan keberkahan oleh Allah. Jangan banyak menuntut urusan dunia, tapi tuntutlah suami kalian urusan akhirat. Agar apa? Agar kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok acara akad jam berapa, Dek? Oh, jam 9. Lu bilang jam 8. Jam 9 jam 8. Yakin lu? Maafin ya, gua kagak bisa hadir. Wahahaha. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena besok acaranya pagi, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan Dedek diberikan kelapangan hatinya, diberikan keberkahan di dalam rezekinya. Jangan lupa ibadah. Besok doain istri, pegang kepalanya, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Agar apa? Agar istri tersebut jauh dari pikiran yang kotor terhadap suaminya. Bacain alam nashrah laka sadrak di dadanya, pegang dadanya. Biar apa? Agar orang tersebut, istri tersebut gampang menerima nasihat seorang suami. Jadi jangan dikasih apapun kecuali doa, ya. Dan saat selesai baca inna anzalna, baca alam nashrah, angkat dua belah tangan. Ya Allah, saat ini ada istriku di hadapanku, maka ya Allah berkahi rezeki kami berdua. Ya Allah, engkau berikan keturunan kami yang soleh-soleha. Biar istri yang aminin, ya. Malam pertamanya gelar sejadah, 2 rakaat salat hajat, minta kepada Allah, ya Allah, kemarin engkau haramkan kami berdekatan, hari ini engkau halalkan ya Allah. Ya Allah, kemarin rezeki engkau cukupkan untuk kami sendiri-sendiri, tapi di hari ini ya Allah berikanlah kami rezeki untuk keluarga kecil kami dan berikan keberkahan di dalam rezeki tersebut. Ya Allah, dulu kami bersentuhan dalam keadaan haram, tapi di malam ini engkau halalkan. Keluarkanlah dari diri kami bibit-bibit anak-anak yang soleh soleha. Habis itu ngapain? Terserah elu. Yang terakhir, wasiat dari orang tua si perempuan. Ingat, perempuan Ayu namanya kan?
Ayu ini dididik sama orang tuanya dari mulai kandungan sampai bisa dititipin ke dede, ridha, dinafkahi oleh orang tuanya dengan rezeki yang halal. Dididik masalah ibadah, dididik tentang sholat, dididik tentang pengajian, dididik masalah membaca Al-Quran. Bawa apapun yang ada pada orang tua yang telah dididik, jaga pendidikannya. Ingat, seorang istri itu nggak akan pernah bermasalah kalau seorang suami membawa dia kemanapun, mau di ujung gunung, samping kandang maung, terserah. Mau sehari 3 kali makan, mau sehari sekali, mau susah makan, nggak peduli. Tapi ingat, orang tua dari perempuan akan nuntut kita di akhirat. Jika anaknya tidak terdapat di dalam surga, suaminya akan dituntut, dan disitulah penuntutan orang tua di hadapan Allah. Bawa anak tersebut ke dalam surga dan jadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada masalah besar, kecilin. Masalah kecil, jangan dibesarin, hilangin. Kenapa? Suatu masalah itu adalah tiupan syaitan. Minta kepada Allah penyelesaian. Gimana cara selesainya? Bawa keluar. Ya, naik ke palutungan, ya, ngobrol. Ada jurang, lempar. Enggak. Jangan ya. Jangan. Yang baik, yang sayang, ya. Selesai dengan cara yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh belum diberikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al fitani ya al-balwi syafa'ah ya al-balwi syafa'ah ya al-balwi syafa'ah kullu qurbah tanjari bikum bi kulli ahli wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darki ahli al-madinah darki ahli al-madinah darki ahli al-madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anna karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahatu fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.